Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Romo Beni. Romo, kalau tadi saya katakan di perayaan Natal tahun ini tentunya ada harapan gitu, ada makna begitu ya dari sosok Romo Beni sendiri begitu. Apa makna di perayaan Natal tahun ini? Ya, Natal itu kan selalu identik dengan kesederhanaan, bayi di palungan, Yesus yang bela rasa dengan petani, nelayan, para buruh. Sehingga Natal tahun ini berharap kita menghasilkan pemimpin yang punya bela rasa terhadap mereka yang miskin, yang tersisihkan. Pemimpin yang punya hati untuk rakyat. Sehingga pilkada, pilpres, dan pilihan untuk DPR, baik DPR tingkat 2, 1, dan pusat, itu berlangsung damai dan sejahtera. Dan kita memasuki era baru, menghentikan politik kebencian dengan politik belas kasih. Maka saatnya politik menjadi politik etis. Politik etis adalah politik yang didasarkan kepada agenda perubahan, yang didasarkan pada program yang nyata, yang didasarkan kepada pendidikan rakyat, sehingga rakyat itu akhirnya bisa memilih dengan kegembiraan. Karena Natal itu adalah kabar gembira. Maka kabar gembira tentang Sang Juru Selamat telah datang. Apa maknanya bagi kita? Juru Selamat datang ketika menyapa mereka yang lemah, miskin, yang tersisihkan. Maka Natal selalu dengan kesederhanaan. Nah Romo ini terkait dengan ada Pilpres yang merupakan perayaan juga, kemudian juga Natal yang juga dirayakan oleh umat Nasrani sendiri. Ini bagaimana, ini merupakan satu perayaan, tapi bagaimana agar masyarakat dan juga umat Nasrani ya, khususnya dalam merayakan Natal sendiri, mereka tidak terperangkap dalam sebuah celebration saja, tapi ada makna yang terdalam dari Natal, kemudian juga mungkin Pilpres nantinya. Ya, Natal itu kan identik dengan palungan. Jadi menggayati spiritual palungan yang lebih penting. Palungan itu apa sih? Yaitu bahwa Tuhan sendiri tidak lahir di istana, tapi lahir di kandang. Kandang tempat para gembala. Bagaimana para gembala mereka yang miskin, yang tersisih, yang tidak punya harta, tetapi dia menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan dalam kesederhanaan dan kesunyian, bukan dalam gemerlapan. Maka Natal bukan dengan glamor, pesta pora, tapi dengan bela rasa. Maka Natal akhirnya bagaimana kita bisa berbela mereka terhadap yang tersisih, yang miskin, terhadap mereka itu kita berbagi. Maka aksi Natal menjadi lebih penting, kepedulian terhadap sesamaku yang menderita. Maka dikatakan dalam surat Paulus terus mengatakan, kalau kamu masih bertengkar dengan saudaramu, berdamailah baru beribadat. Kalau saudaramu lapar, beri makan, kau baru beribadat. Kalau saudaramu itu sakit, tengoklah dulu baru beribadat. Maka Natal mengajak kita meninggalkan egoisme, tetapi berbagi terhadap mereka yang tersisih, yang lemah itu. Ini menarik sekali Romo, menjawab tantangan tentunya yang kondisi saat ini terjadi begitu ya, bela rasa. Masyarakat belakangan ini ada kecenderungan mereka lebih sensitif, lebih gampang diadu domba, konflik sosial, konflik agama lebih mudah terpecah di masyarakat. Ya, itu akibat dari sebuah era keterbukaan macam ini, di mana masyarakat kita ini tidak memiliki yang disebut budaya kritis dan tidak ada yang namanya literasi media, dan kita mudah termakan oleh namanya media sosial itu. Media sosial itu kan sifatnya pendek, provokatif, dan seringkali mengacau pikiran kita karena memberitakan, memutarbalikkan patah dan tata. Lah, masyarakat yang tidak siap itu mudah emosinya dicapik-capik. Lah, maka bagaimana kita tanggung jawab? Maka dalam penggunaan media sosial, orang harus selektif, harus tahu sumber beritanya mana, dan jangan mudah memforward kalau tidak ada data dan fakta yang benar. Maka kita belajar untuk menggayati spiritualitas, yaitu menahan diri. Jadi kita harus mengecek dulu kebenaran ini, maka literasi media harus menjadi didepankan. Jadi kalau kita memberitakan kabar sesuatu yang tidak berfakta dan data, itu bisa merusak persatuan. Kalau kita cinta pada bangsa dan negara ini, maka menghentikan politik kebohongan itu menjadi penting. Menghentikan politik propaganda menjadi penting. Maka saatnya kita harus masuk ke dalam pesta demokrasi yang penuh kegembiraan. Kegembiraan apa? Tanpa caci maki, tanpa sara, tanpa diskriminasi, tanpa lagi kita mengejek ngolong-ngolong, tapi tunjukkan bahwa Anda pantas layak jadi pemimpin karena Anda punya program yang jelas, punya parameter yang jelas, punya arah kebijakan yang jelas, punya bagaimana aplikasinya kepada kehidupan masyarakat di bawah. Dan kelima, yang dipentingkan adalah bagaimana konten-kontennya tidak berisi ujaran kebencian dan negatif. Maka saatnya lah kita memutus tali rantai kekerasan demi kekerasan,
lewat kata-kata. Dan kata-kata itu kerap kali muncul dalam era media digital ini tanpa kita merasa bersalah karena kita seolah-olah tidak tahu. Karena tidak ada identitas yang jelas. Orang begitu mudah sekarang ini memalsukan identitas. Karena disitulah Tuhan kita matikan ketika kita berbohong. Ketika kita memutarbalikkan, maka Tuhan kita matikan. Maka kita menghancurkan kemanusiaan, menghancurkan ketuhanan Yang Maha Esa itu. Oke, artinya begitu ya. Setiap aktivitas, setiap nafas kita itu harus begitu ya. Iya, harus menyadari bahwa menyadari. Tuhan selalu hadir dalam diri manusia. Dan pengetahuan takut akan Tuhan itu menjadi pilihan kita. Oke, luar biasa pesan Natal dari Romo Beni ini. Romo, bagaimana terkait dengan tantangan tadi ya, perpecahan, kemudian juga ujaran kebencian sendiri. Bagaimana meningkatkan toleransi antar umat beragama sendiri begitu ya, khususnya menghadapi Pilpres 2019. Walaupun tadi kecenderungan damai ini masih akan terus ada ya. Oke ya. Jadi gini, kalau kita belajar ya, tokoh agama itu sudah sepakat waktu itu bersama waktu itu Majelis Ulama diwakili oleh Kiai Haji Maruf Amin untuk membuat peraturan bersama. Peraturan bersama itu 89 tahun 2006 yang mengatur tentang kan komplek kebanyakan rumah ibadah, regulasi rumah ibadah. Di situ ada pasal 13, 14, 16, 17, 18. Dan Maruf Amin merumuskan dengan baik waktu itu mengatakan kalau tidak ada dukungan 60 orang maka ada 90 orang di kelurahan KTP, kalau tidak ada 90 orang gabungan kelurahan sehingga tidak setiap orang tidak bisa punya rumah ibadat. Kalau 60 orang nggak dukungan, kewajiban pemerintah menjalankan fasilitas. Kalau tidak ada mekanisme 2 tahun, maka dibedakan antara ibadat permanen dan ibadat keluarga. Ibadat keluarga tanpa izin. Sudah ada tanya jawabnya, tapi kepala daerah tidak nyosialisasi ke bawah. Jadi sebenarnya ada solusinya, ada, tapi itu nggak pernah dipakai. Nah, persoalannya ada politik will. Apakah kepala daerah menjadi negarawan atau tidak? Ada solusinya. Lah problem kedua persoalan kita mengapa terjadi seperti ini adalah karena pemahaman agama tidak utuh, diajarkan sepotong-potong. Maka saatnya TV-TV publik itu kalau menampilkan tokoh-tokoh agama, tampilkan tokoh agama yang menyejukkan, yang menyatukan, bukan memecah belah. Maka saatnya kita mengoreksi cara kita yang selama ini mungkin kita ini hidup dalam situasi zaman di mana kita mudah diadu domba karena apa? Karena kita hanya ingin menjadi terkenal dan populer, menjadi viral. Jadi kan yang sensasi selalu viral kan, tapi kedalaman tidak ada. Maka saatnya lah kita, kedalaman itu yang menjadi penting. Maka pentingnya manusia itu berefleksi. Hanya dengan refleksi lah orang menjadi lebih hening, lebih sejuk dan tidak reaktif. Ya bagaimana refleksi Natal Romo Beni di tahun ini? Kita kan masih lanjutkan di toko kita. Romo, kita jalan masuk ke dalam ke gereja ya. Jangan kemana-mana, tetap di toko kita.